Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setinggi apapun ilmu kita, profesor, doktor, kiai, haji, abuya, tuan guru, maka saat mati nanti pertanyaannya adalah man rabbuka, siapa Tuhan? Allah. Man nabiyuka, siapa nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka, imam, pembimbing. Maka kita selalu mengatakan waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Al-Quran. Ma qiblatuka, kemana arahmu? Ka'bah al-musyarrafah. Man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Al-muslimun, orang yang berserah diri kepada Allah. Al-mu'minun, orang yang beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, beriman kepada Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawaban-jawaban ini tidak bisa dihafal luar kepala. Apa yang membuat kita bisa menjawab? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sadis. Allah yang membuat kita bisa menjawab karena istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah pada waktu subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Naik matahari sepenggalah waktu duha, asyhadu an la ilaha illallah. Saat matahari tergelincir, asyhadu an la ilaha illallah. Saat matahari condong redup, asyhadu an la ilaha illallah. Saat matahari tenggelam, asyhadu an la ilaha illallah. Saat hilang ufuk merah, rona merah menghilang tempat tenggelamnya matahari, sempurna malam, saat isya dia berkata asyhadu an la ilaha illallah. Saat tengah malam dia terjaga terbangun, dalam tahajud dia ulang lagi asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah katakan, qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut syariat, ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, tingkah laku, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengikut ini, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu, maka dia tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi,
karena semua hembusan nafasnya sia-sia, semua gerak tangan, langkah, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati tak bisa menolongnya di hadapan Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, mereka yang pernah berbuat baik tapi tidak berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua perbuatannya, sumbangannya, kebaikannya ditunjukkan Allah di depan matanya, lalu setelah itu Allah jadikan habaan mansura, seperti debu dihembus angin. Mencari kayu yang kering susah, masuk ke dalam hutan belantara, dipikul sampai melepuh kulit bahu. Setelah dikumpulkan, ditumpuk setinggi rumah, datang angin kencang membakar dengan kobaran api. 10 menit kayu berubah menjadi arang, 5 menit arang berubah menjadi debu, dihembus angin tak bersisa, dari mulai batang, ranting sampai ujungnya, gara-gara tidak berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita akan mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Subhanallah baik, alhamdulillah baik, Allahu akbar baik, solawat baik, istighfar baik, tapi dalam hadis dikatakan afdalul zikri, seabdal-abdal ucapan la ilaha illallah. Dengan ucapan la ilaha illallah, manusia yang awalnya hanya menjadi bangkai santapan cacing tanah, naik derajatnya menuju surga Allah, jannatul firdaus. Dengan ucapan la ilaha illallah, kata-kata yang hampa tak bermakna berubah menjadi amal soleh, bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya sia-sia tanpa la ilaha illallah, yang punya jabatan hampa tanpa ucapan la ilaha illallah, yang ganteng, yang cantik hanya akan menjadi himpitan di dalam lubang-lubang tanah tanpa la ilaha illallah. Tapi kemudian Allah menugaskan malaikat, cari mereka walaupun ada dalam kerak neraka jahanam. Kalau ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun sebesar dinar uang emas, walaupun ada sebesar zarrah biji sawi, angkat mereka, masukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah maka kata Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, tetes peluh, darah, keringat, air mata, diembargo, diusir, diejek sahir, tukang sihir, diejek kadzab, pendusta pembohong, diejek asatirul awalin, tukang dongeng. Apa yang diperjuangkannya? Patah giginya, berdarah pelipisnya, hancur kakinya. Yang diperjuangkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, 8 hari 8 malam menunggang unta, berangkat hari Ahad malam Isnin, hari Senin sampai ke Quba. Apa yang ingin diperjuangkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para habaib, para alim ulama sampai ke negeri ini, dipukul ombak diempas gelombang, melewati lautan Hindia, setelah sampai ke Asia, masuk ke Nusantara? Karena mereka ingin kita selamat dunia akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 180 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara, turun ke bawah ke arah selatan, menemukan sebuah kerajaan bernama Kerajaan Asahan. Siapa yang mengislamkan mereka? Sultan Abdul Jalil, sultan pertama Kerajaan Asahan, adalah anak kandung dari Sultan Kerajaan Aceh,
merekalah yang menebarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sultan itu bernama Sultan Iskandar Muda. Kalau engkau dititipkan Allah kekuasaan, tebarkan la ilaha illallah. Kalau engkau diberikan harta, tolong dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai masanya kemudian khatib sampai ke sebuah negeri yang disebut dengan Papua, bertemu dengan salah seorang keturunan Raja Patipi, dibawa singgah ke rumahnya, melihat Al-Quran yang ditulis di lembaran kulit kayu bersampul dengan kulit hewan yang dimuliakan karena halalnya, karena dagingnya, kulit kijang. Lalu kemudian dibalut lagi dengan sorban kemuliaan warisan dari nenek moyang mereka. 8 jam lamanya terbang dari Pulau Sumatera melewati Jawa, melintas Kalimantan dan Sulawesi sampai ke wilayah timur Indonesia dengan pesawat terbang. Hampir saja dari Aceh ke Jeddah Saudi Arabia. Bagaimana mereka dulu menaiki kapal kayu hanya dengan bermodalkan angin dan bintang utara sampai ke Papua. Apa kata Raja Patipi? Al-Quran ini dari nenek moyang kami warisi sampai saat ini. Dari mana Quran ini datang, Tuan Raja Patipi? Quran ini dibawa oleh ulama dari Samudra Pasai, negeri Aceh namanya. Begitu bangganya mereka dulu mengatakan ini datang dari Samudra Pasai. Apa maknanya? Nenek moyang kami bersyahadat karena para ulama dari bumi Nanggro Aceh Darussalam. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Lebih baik daripada khairum minad dunya wa fiha, daripada dunia dan seisinya. Andai kau belum mampu menyelamatkan tetanggamu, sahabatmu, paling tidak anakmu selamatkan. Karena kau akan ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kau akan ditanya tentang nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat otak, nikmat jantung. Tapi di antara nikmat yang selalu dimintakan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak-anak yang soleh. Berapa banyak orang meneteskan air mata ingin mendapatkan anak, tapi justru anak tidak menjadi rahmat karena dia menjadi laknat. Selangkah kakimu akan masuk ke neraka jahanam, bukan karena kau mencuri, bukan karena kau berzina, tapi karena anakmu kau biarkan keluar rumah tidak menutup aurat. Anak perempuan akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai kepala rumah tangga, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan disoal, akan ditanya ar-ra'iyati, tentang orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Siapa dia kalau bukan anak buah hati belayan jiwa? Seperti membesarkan api. Awalnya api dinyalakan untuk penerang, tapi kalau tidak terjaga, terpelihara, dia akan menjadi kobaran yang besar, membakar rumah, membakar harta benda, menghancurkan, meluluh lantakkan. Jaga api ini supaya dia jangan sampai membakar kita dalam neraka jahanam hanya karena membiarkan anak tidak dalam pendidikan yang baik. Ada pondok pesantren, masukkan dia. Berpisah sejenak, tidak apa-apa. Melelehkan air mata, jangan hiraukan. Lebih baik menangis sekarang berpisah daripada menangis nanti penyesalan tak lagi bermakna. Meneteskan air mata darah, menangis di hadapan Allah, tapi yang terjadi tak dapat diulang kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Didiklah anak-anak, masukkan ke sekolah TK Al-Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran, Islamic boarding school, dayah, pondok pesantren, apapun itu, yang penting menguatkannya dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelak dialah yang akan bangun di tengah malam meneteskan air mata berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Sampai masanya dia akan membawa anak istrinya membacakan Al-Fatihah, Qul wallah 3 kali, Qul a'udzu falaq, Qul rabbin nas. Dia akan berkata, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwah. Siapa yang kita harapkan? Harta yang banyak tak dibawa, jabatan yang tinggi tinggal kenangan semata, kawan berubah menjadi lawan. Satu-satunya harapan tinggal waladun salihun, anak yang saleh. Kalau dia masih ada, usap kepalanya, bacakan Al-Fatihah, bacakan sholawat, bawakan kepada para alim ulama, kenalkan mereka dengan orang-orang yang baik. Nanti mereka akan melakukan perbuatan yang sama. Mereka pun akan membawa anaknya ke daya, ke pesantren, meleleh air mata, mengenang kita yang sudah pindah ke alam barzakh. Tapi kalau tak kita didik, maka penyesalan. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, kembalikan lagi kami dunia, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. An-nasu niyam, manusia ini seperti orang tidur, makin lelap, makin dalam, makin mengigau, makin keras, karena makin terlelap dalam tidur yang panjang. Falamma intabahu, falamma matu, ketika mereka mati, datang malaikat maut cabut nyawanya. Intabahu, mereka pun terjaga dari tidur lelapnya dan berkata, oh ternyata aku hanya mimpi jadi pejabat, mimpi jadi penguasa, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi orang terkenal. Begitu ruh berpisah dari jasad, sadarlah diri bahwa tak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Setumpuk daging busuk menjadi santapan cacing tanah. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah kaki melangkah ke masjid, kalau pernah menyisihkan amanah harta titipan Allah untuk zakat, wakaf, infak, sedekah, kalau pernah lidah bertasbih, beristighfar, bertahmid, berzikir, bersolawat, kalau pernah mata menetes di tengah malam karena mengenang dosa, kalau pernah otak berpikir sejenak, aku dari mana, sedang di mana, mau kemana, apa yang akan aku bawa. Datuk-datukku dulu juga sudah mati, ayahku mati, tinggal giliran aku, setelah itu anak-anakku. Apa yang akan aku bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. At-tadabbur sa'ah, merenung sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada bertahajud sepanjang malam. Berapa banyak orang ibadahnya banyak, merasa penghuni surga, tapi anak-anaknya belum selamat. Kalau kita berusaha, insya Allah, in tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurku, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbits aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki. Hari ini begitu banyak manusia tak memikirkan apa yang terjadi setelah dia mati. Hidup ini hanya sejenak, paling lama 63 tahun, syukur-syukur 70, 80, tak lagi nikmat, tak lagi nyaman, tak lagi enak. Setelah itu kita akan mati menghadap Allah. Apa yang akan kita bawa? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat cuma ada 3. Maluhu, hartanya akan pulang, ahluhu, keluarganya, anaknya, istrinya, menantunya, sepupunya, kawannya, sahabatnya, jiran, tetangga. Yang tinggal cuma 1, wa yabqa wahidun, yang tinggal amal. Dalam Sahih Muslim dikatakan, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali hanya 3. Kalau sempat rezeki kau pakai menolong agama Allah, shadaqatun jariyah. Kalau sempat mulut dipakai mengajak orang ke jalan agama Allah, ke masjid, baca Quran, berzikir, ilmun yuntafa'u. Kalau sempat mendidik anak-anak, waladun salihun yad'ulah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.